ketika ada sisi kemiripan, ketika dalam agama gob yang kararat sama ngata dalam agama tanyo, tidak secara serta-merta itu masuk dalam kriteria dalam hadis Nabi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jadi hadisnya harus kita tafsirkan dalam penafsiran yang benar. Jadi tidak semua sesuatu yang taban dengan awak kafir itu katente bagian dari awak kafir. Taban dengan awak kafir golongan itu sama mislu syai' laisa bi syai'. Serupa dengan sesuatu itu belum tentu sesuatu. Jadi taban dengan awak kafir golongan itu awak kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. Yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu sedang pendengar pengajian rahimakumullah, tentang masalah pesiju. Pesiju adalah merupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Dia hanya merupakan adah atau sebuah tradisi saja, sehingga dia tidak bersifat wajib, dia tidak bersifat sunat, dia tidak bersifat haram, dia juga tidak bersifat makruh, tetapi hukumnya hanya yubahu, hanya boleh-boleh saja. Kemudian tentang masalah tradisi tersebut yang nantinya salah satu di antara hujjah bagi orang yang melakukannya adalah melakukan analogi atau kias kepada apa yang tertera dalam keterangan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Sawa'iqul Muharraqah, dalam sebuah kitab yang dicetak oleh Kitabevi Istanbul, Turki, yang dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sana ada keterangan yang memaparkan bahwa termasuk pernah Rasulullah SAW memercikkan air kepada wajah Fatimah dan Ali ketika prosesi hendak dilangsungkan akad nikah. Kemudian hal ini nantinya oleh orang yang berpendapat kepada kebolehan melakukan pesiju, melakukan analogi, artinya luhuq, dilakukanlah pengkaitan hukum terhadap sesuatu yang belum ada contohnya secara pasti, dihukumkan ataupun dikaitkan dengan sesuatu yang ada keterangannya, yang nantinya itu adalah dinamakan dengan kias. Dan itu dalam kajian ilmu usul fikih sah selama didapatkan ada sisi kemiripan antara sebuah perkara, antara makis dan makis alih, antara sebuah perkara yang dianalogikan dan kepada induk yang dianalogikan, itu makanya hukumnya boleh-boleh saja. Tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah hanya melakukan prosesi itu, memercikkan air hanya kepada dalam hal nikah, kemudian juga diikut sertakan kias itu nantinya kepada hal-hal lain, beli Honda, rumah baru dan macam sebagainya, itu tidak mengapa selama tidak meyakini bahawa memang sunat bertiju, wajib bertiju dan macam sebagainya. Saya nukilkan sebuah contoh yang lain yang saya baca dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad, Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Di sana beliau membawakan sebuah ibarat ataupun redaksi tentang masalah sesuatu yang masyhur dilakukan pada bulan-bulan tertentu, misalnya berkumpul-kumpul untuk memperingati hari-hari tertentu. Itu juga termasuk sebagian dari tradisi dan tidak ada kaitannya dengan agama. Saya baca teks, wa nahnu najtami'u, dan kami berhimpun-himpun pada fi munasabati tarikhiyah, pada hari-hari tertentu, misalnya 17 Ramadan kami peringati perang Badar, 12 Rabiul Awal kami peringati yang dinamakan Maulid Nabi,
Kemudian 27 Rajab kami peringati tentang Isra dan Mi'raj. Wa fi i'tibarina, ini yang sangat poin yang sangat perlu. Wa fi i'tibarina anna hadzal amra adiyun faqat la silatan fid din fala yusafu bi annahu wujub kama la yusafu bi annahu mandub wal makruh wal hirmah. Maka berkumpul-kumpul tersebut pada waktu-waktu yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Wa fi i'tibarina, hemat kami, anna hadzal amra adiyun faqat, ini hanya perkara tradisi saja. La silatan fid din, la silatan bidin, tidak ada kaitannya dengan agama. Sehingga fala yusafu, maka tidak boleh kita sifatkan bahawa maulidnya wajib, maulidnya sunat, maulidnya haram. Kama la yusafu, sebagaimana tidak boleh kita katakan pegak maulid haram, pegak maulid makruh. Tetapi hukumnya hanya tradisi, boleh-boleh saja. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah wal akhtar, tetapi yang dikhawatirkan hanya satu, yaitu fi i'tiqadi bi syar'ati ma lam yusra'. Kesalahan itu terjadi adalah ketika meyakini ada disyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi selama masa tapubut hana teryakin lagi na wajib memangnya, ataupun tapubut teryakin yang wajib, tapubut teryakin yang sunnah, maka pubut nyan mono selama di dalamnya tidak ada sesuatu yang bertentangan, maka hukumnya kekal pada kemubahan, boleh-boleh saja. Jadi silakan anda upu. Selama kita nyoba rusak etiket dan bet yakini bahawa onyo wajib hukum ji, nyo sunat, sebagaimana juga tidak boleh kita hukumi onyo haram dan macam sebagainya. Tentang misalnya ada yang memframing bahwasanya onyo adalah umat Hindu. Jadi harus dipahami bahawa ketika ada sisi kemiripan, ketika nalang agama gob yang kararak sama ngata dalam agama tanyo, tidak secara serta merta itu masuk dalam kriteria dalam hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jadi hadisnya harus kita tafsirkan dalam penafsiran yang benar. Jadi tidak semua sesuatu yang taban dengan awak kafir itu katente bagian dari awak kafir. Taban dengan awak kafir golongan itu sama, mislu syai' laisa bi syai'. Serupa dengan sesuatu itu belum tentu sesuatu. Jadi taban dengan awak kafir golongan itu awak kafir. Lagi tanya seperti misalnya kita siap melakukan rukun-rukun haji atau umrah, kita kan bertahallul, dan sebaik-baik tahallul kan ada dua cara. Salah satunya adalah dengan memendekkan rambut, yang satu lagi bercukur botak pelontos. Jadi ente bang kata cukur ka botak ka biksu kata pegah, tapi suka ditanya tak ada tu, cuma hi tak kai. Di biksu botak kita juga memakai tasbih misalnya. Awak biksu kan pakai tasbih si padaku. Yang benar. Jadi baik bangka sama dengan sesuatu itu tidak belum tentu seperti demikian. Tetapi pun demikian, kita tidak usah terlalu menghabiskan energi bagi orang yang mengamalkannya dan menganggapnya itu hanya sebuah tradisi saja. Silakan tafadhal, dan kita tidak perlu memaksakan. Misalnya kita sebaliknya, kita tidak menganggap bahwa itu merupakan sesuatu yang ada bagiannya dalam agama, ya tinggalkan saja. Anak pupu, ada masalah. Ada di urang pubu tapi ke hana agak pegah sapu. Yang salah itu adalah ketika ada praduga atau keyakinan-keyakinan yang disematkan ke dalamnya. Seperti umat tablo Honda. Lalu kebetulan kita tidak mentepung tawari hana dapat sejuk di pada apa nyentok gara-gara hana ke sejuk. Anggapan seperti itu salah. Karena buktinya ada anak dapat sejuk oleh lega mampu tu nasi mampu lega mampu tu. Jadi tidak ada kaitannya. Kesalahannya itu adalah bukan pada mengerjakannya, salahnya adalah pada keyakinan yang salah itu sendiri. Maka harus pandai-pandai dalam tapilah dan tapeduk sesuatu. Maka menyoyang kena persejuk selama tidak ada keyakinan yang salah. Dan ada sebuah kisah unik dan menarik, dan anda mengenal. Saya perlu menakalkannya sebagai satu bentuk pengalaman. Ron Nuturi Abu Manan Belang Jerun, dan Ron juga Nuturi melintai konyan nuku yang nak travel nuku amin kah? Menan. Jadi ketika ada jamaah umrah yang kena jamaah umrah, jadi tungku amin hana masalah ke bersiju, walaupun konyan mungkin gebut palain atau kurang sependapat dalam halnya, tapi hana pupu. Dan buktinya Abu Manan nak bersiju jamaah konyan hana pupu, hana ke masalah habis. Walaupun dia hana bersiju, tapi dia pandai dalam menghargai. Ya benar? Ini sempat ke menancarakan head. Artinya apa? Nyamban memang cara beragama. Terlebih-lebih itu ada tradisi-tradisi tertentu. Kita tidak perlu
Kayak lawan arus. Selama masa itu masih bisa kita hamal. Matang dapat tak bertanggung. Ya, menan. Karena pakan pendapat dalam beragama ini sangat luas sekali. Demikian. Kedua, tentang masalah firman Allah surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2. Ahasiban nasu ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi hamzah istifham yang ada pada ayat hasiban nas, hasiban nas. Jadi hamzah istifham itu bermakna nafi. Jadi secara lughat seakan pertanyaan hasiban nas, apakah menyangka, menduga oleh manusia ayusraku, bahwa mereka dibiarkan, ditinggalkan, ayaqulu amanna, untuk mengatakan amanna, kami telah beriman, padahal la yuftanu, mereka tidak diuji. Artinya di situ ayat itu memberi faedah, jangan kamu mengklaim dirimu sebagai orang yang beriman sebelum mendapatkan ujian. Dalam Hasyiah Tafsir Sawi juz yang ketiga dalam menafsirkan ayat tersebut, pada ayat kedua dan ketiga kan ada ayat ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablikum. Dan Allah juga sungguh telah menguji orang-orang sebelum kalian. Masyhur di dalam pengetahuan kita tentang bagaimana ketika orang-orang terdahulu mempertahankan iman. Urang jamun demi mempertahankan iman dan tauhidnya, sekurang-kurang minimal sekali mendapatkan ujian dan cobaan, disisir otak mereka dengan sisir dari besi. Demi mempertahankan iman, Anda pasti mengingat, segar diingatan kita bersama, bagaimana Masyitoh, suami dan anaknya digoreng dalam minyak yang panas hanya demi mempertahankan iman. Dan kisah itu sahih, yang demi untuk pertahanan iman, hanya untuk beriman kepada Allah. Maka sebagaimana orang-orang yang lain beriman kepada Allah mendapatkan ujian, kalian umat Muhammad juga tidak boleh asal mengklaim bahwa kalian itu adalah juga bagian dari orang beriman tanpa melalui ujian. Yang menjadi masalah adalah apa hikmahnya kepu itu hang abi ujian. Padahal ada anak ujian kau kedepu so ikhlas dohana ke mana. Baik, perlu diketahui bahawa dalam Al-Quran yang mulia, lafaz kata ibtala itu bermakna al-ikhtibar. Saya nukil firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum itu dalam ilmu bahasa tafsir, liyabluwakum lam kai atau lam hikmah, supaya bahawa agar Allah memberi ujian kepada kamu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiris sabirin." Demi Allah, kalian akan diuji. Jadi lafaz kata ibtila atau lanabluwanna itu bermakna al-ikhtibar, ujian. Ujian adalah melakukan sebuah pekerjaan untuk mengetahui hasil akhir. Lagi tengok jahit kula. Yang gepu ujian OTKB pada bulan 3, ada kalanya hair dan macam sebagainya, ujian semester, kepu ujian supaya mangak gedepu toh yang kaji toh yang golong bak buat bilangnya. Nah, apakah ujian yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya berfaedah adalah untuk mangak gedepu oleh Tuhan toh yang taat toh yang golong? Tidak. Jadi sehingga pada ungkapan ayat yang ketiga dalam surat Al-Ankabut, waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya bahwa Allah tahu. Makna ya'lamal itu adalah supaya yadhhar, supaya Allah zahirkan. Genak pun muncul kan mangak gedepu oleh Tuhan. Genak pun muncul toto yang tun ujian, toto yang kan mangak geturi, tapi genak pun lahir. Supaya dimunculkan orang-orang yang tahan banting dengan orang yang tidak tahan banting, bukan supaya Allah tahu. Maka lafaz kata waliya'lama itu muawal dipalingkan dari makna hakikat alima kepada liyadhhara. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan agama yang benar supaya dimunculkan, supaya gepelahe genak pedeh menang Islam daripada agama-agama yang lain. Padahal anak pedeh memang kali keperah Allah, inna dina indallahil Islam. Malah keperah layar lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, hana getung oleh Allah Taala.
Tapi itulah sekalian, semuanya itu adalah hikmah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyuai yang kepu temai Tuhan ke pegak ujian ke hamba ke pu karena mangak ke depu to yang hana lulus atau lulus, padahal li Allah ada hana ke pegak ke depu. Benar, ada hana ke pegak ujian Allah ka ke to dan ke bagaimana akibatul umur, hasil akhir sebuah urusan, tetapi maknanya lah supaya muncul ke pelahi oleh Allah. Genak pedih di tengah-tengah kehidupan, teh orang yang berhasil dalam menjalani ujian dan cubaan, teh orang yang gagal dalam menghadapi ujian dan cubaan. Genak pedih kan genak tepu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jai baca pertanyaan. Jai baca apa? Yang pertama tentang masalah apakah wajib dalam menyembelih itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat nomor 5 surah Al-Maidah ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, waskurismallah, dan sebutlah nama Allah alaih kepadanya. Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat itu, dan saya membaca dalam tafsir Khazin dan beberapa kitab-kitab lain, termasuknya dalam tafsir Khazin juz yang pertama tafsir surah Al-Maidah, Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat kun bismillah, samillah atau tasmiyah ketika hati binatang hukum je sunnah, bukan wajib. Yang menjadi syarat kehalalan penyembelihan itu adalah binatang yang disembelih itu masih memiliki hayah mustaqirah. Kemudian alat yang dipakai untuk menyembelih itu tajam. Rasulullah SAW, kenapa ini menjadi syarat khusus? Karena ada hadis Nabi. Jadi pakai memang ada tati yang hanjut tatop, hanjut tawi taku atau hanjut tapeh-peh. Apa tujuan kan pajuh yang penting bu mati kan ya? Bukan. Jadi tujuan dalam syariat itu bukan hanya atai ka mati, pokoknya bu mati, berangkaban yang penting cara bu mati, tidak. Idza qataltum fa ahsinu qatlakum. Jika kamu membunuh, perbaguslah bunuhmu. Ini berlaku kepada eksekusi misalnya. Lagi hakim syar'i tirara urang yang memang terjerat pidana yang memang harus dieksekusi mati. Tidak boleh dijerat, tidak boleh diracun, tidak boleh dipukul di tengkuknya, tidak boleh digorok dengan gergaji. Harus ngemata sikin yang berhabis tajam. Yang tiga tarik putus marih mati. Karena tujuannya adalah hudud pidana, bukan lil idza, bukan bertujuan menyakiti. Punya tujuan menyakiti benar kan tak sisi bio tak ceng-ceng ilek boleh bawa kuyun, bukan. Nah, terhadap binatang, wa idza dzabhtum fahsinu dzabhatakum. Ini hadis sahih. Jika kalian menyembelih pun perbagus sembelihanmu. Cara perbagus sembelihan adalah iqta', potonglah hulkumnya, urak marih je potong. Maka dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Dzabaih, dalam kitab masalah penyembelihan, diwajibkan memutuskan dua urat, yaitu urat bu dengan urat i, dua krek, tempat bu dengan tempat i. Adapun memutuskan urat nafhah samping kiri kanan, hukumnya sunnah. Dekedi tati lagi dia urat mareh bu dengan i sagai tengah-tengah ini dan putus. Tak tegon dengan fikin yang tajam, dengan pisau yang tajam, lalu tak tegon, putus dua krek mare. Tapi hana tak putar kiri kanan, ada perkenang samping. Perkenang samping kiri kanan itu sunat. Yang wajib buang i di tengah-tengah. Selama benda itu tajam dan binatang yang disembelih itu memiliki hayah mustaqirah. Makna hayah mustaqirah dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat binatang itu baru halal dimakan dengan catatan binatang itu mati dengan jalan disembelih. Binatang itu baru mati disembelih, yaitu memiliki hayah mustaqirah. Makna hayah mustaqirah, seandainya hana taksi mantau deh pemisi urode, kemudian dibuatlah tanda-tanda bagaimana ciri-ciri dia itu memiliki hayah mustaqirah, seperti darahnya ketika dipotong lehernya muncrat, ipa darah hati. Adapun binatang yang sudah tertabrak,
Dia ditabrak, kemudian mengeluarkan darah yang banyak. Dia masih bergerak matang udip, tetapi tidak mungkin bertahan lama. Dia masih hidup. Ini namanya hayah madbuh. Gerak-gerak mulih bahasa Aceh. Matang mememet. Tetapi begitu dia tidak akan bertahan lama. Lalu datanglah kita membawa pisau. Tapu bagah, tu kalau mati tak hiju bagah. Maka dalam mazhab kita Syafi'i tidak halal menyembelih binatang yang memang sudah dalam keadaan sakaratul maut. Binatangnya memang terkelepar-kelepar dan mengeluarkan banyak darah. Yang seandainya ada petun mu 2 jam tu, haudep. Jangankan singa, mu 2 jam tu tak petun mati. Maka dia tidak akan halal dengan disembelih. Nyahala dalam mazhab Syafi'i dan jumhur. Imam Hanafi berpendapat atai matang memet jangankan udip singa mesti ada ti juga masalah. Imam Hanafi berpendapat selama masih ada hayah, walau hayahnya itu hayah madbuh, atai matang jeget-jeget matang memet berarti mesti udip. Nutiju yang dalam mazhab Hanafi berpendapat halal dimakan. Man lemo mak megang yum 10 juta ko berat tembun ipak 5 tahun orangnya singgah mak megang hal mungkin mak mazhab Syafi'i pehremat mazhab Hanafi 10 juta yum lemo sabo yang pertama rugo hanji paju hanji pula abak bangkit. Itulah rahmat Allah. Yang kenya rahmat Allah ke kitanya, yang kenya pelai dan hanji tak asuk dia baik panati buta je ke manusia baik bangai lu tu. Jadi yang kenya rahman Allah perle lumonya tak pula kana urus laki 15 juta banda pedebit itu bi isampuh le motor megap-gap je hinan mau tak mau payah tiak cok sikin untuk tak sembelih nyan bawatnya hala dalam mazhab Imam Hanafi sah kita taklid untuk supaya baik rugo harta 15 juta 3. Kemudian jika memang itu nantinya menjadi bangkai, maka tidak halal be. Hana halal karena barang yang mabek itu barang yang diperjualbelikan harus halal. Haji pula barang haram. Sedangkan yang kaji ke bangkai mati tanpa disembelih, walau tak sembelih lam tu'tabar, tidak dianggap disembelih. Maka mau tak mau kita harus taklid. Jadi harus taklid maka supaya halal, supaya demi menyelamatkan harta. Sama seperti ma'ion. Saya buat satu perbandingan lain. Ma'ion, benda cair seperti cuka, minyak makan, iuno, madu, jatuhlah ke dalamnya bangkai seperti mati diko. Benar. Dalam mazhab jumhur ulama, ma'ion benda cair. Jadi yang diiktibarkan 2 kulah kurang 2 kulah itu hanya air. Adapun benda cair yang bukan air nyan hanaga iktibar padum le minyak pula pudit asai re bangkai dalam tak najis, dia ternajisi dan hana cara apa gelih taboh drom minyak makan banda blo 216 liter leh juta ayu mati diko dalam batara nyan tetap payah mumat pendapat zain cok matang bak tempat atranyan, kemudian pasoi ulan peburuhung rayu bacut pada buah titik, kemudian gawa cawa supaya untuk mengeluarkan yang kena najis. Yang pendapat dhaif. Nah, walaupun pendapat dhaif demi untuk posibilah harta hana cerita, hana mempayah tiak ayu taklid kerongnya. Dah juta apa yang dalam fikiran ke? Hana payah penuh kibancaran dengku. Hana payah cara tadi geciok ju kero gebah ju pada depannya. Pasti dia taklid ke sana. Cuma antara gedepu sagai supaya pendapat ngahana je ngahan sagai. Maka artinya ada pendapat ulama yang membolehkan. Jadi ada situasi emergensi, keadaan yang sangat genting sekali memang mengharuskan kita taklid. Payah taklid. Hai juta kita yo bantau dah belanja. 2 jam tak duduk dah kamu tikuh tetap demi menyelamatkan harta. Bagaimana hana cara? Ini untuk menunjukkan pula yang bahwa fikih itu luas. Untuk menunjukkan Islam itu agama yang dibangun inad din yusrun. Agama Islam dibangun di atas kemudahan. Jadi silahkan. Dia yang pertama benar berarti hana wajib ke bismillah. Kemudian sembelihan urang kafir. Sembelihan urang kafir. Menyo cara sian lagi cara sian. Kafir kitabi awak kafir kitabi sian, awak kafir kitabi sembelihan kafir kitabi halal kita makan. Halal ada baju.
Ya sembelih awak kafir kitabi, awak Yahudi dan Nasrani yang betul-betul Yahudi dan Nasrani. Awak suku Yahudi dan Nasrani yang memang jih kekun kafir kitabi kerana memang jih patih ke Allah ma'bud. Nah kitab Taurat, tetapi jih kafir kadang-kadang hai patih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Adapun mesti sembelihan awak musyrik, memang handa Tuhan, awak sembah pakai macam sebagainya, itu bukan Yahudi Nasrani, ya si orang musyrik. Itu tidak halal kita makan. Ya, lagi menan, ya menan. Berarti kabeh. Sabote. Usaha ditombak. Adapun binatang itu terklasifikasi kepada dua. Ada binatang yang mudah. Nah, itu urut binatang yang totong. Ada binatang yang keliut. Binatang-binatang liar. Lalu tak tombak. Jadi hana mecih padaku kerana binatang keliut. Pandai meci padaku. Boleh. Hana apa. Jangankan umpama tak tombak, kita lepaskan anjing saja untuk memburunya, lalu ikat padaku kalimah, lalu kita buang bekas-bekas gigitan anjing, lalu kita sembelih. Kerana ikat boleh juga. Apalagi dengan tombak, memang alat. Memang kagak anggap alat menyembelih. Yang menang, yang penting nak tombak biar menggeratang, betul-betul tajam. Ya menang. Jadi je tak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Dzabaih demikian penjelasannya. Jadi itu semua saya nukilkan dalilnya dari kitab Kifayatul Akhyar. Terima kasih banyak Ustaz. Ini saya ingin menambah sedikit. Jadi tidak halal makanan dimakan kalau tidak disembelih atas nama Allah. Itu mungkin kita perlu mempertajam. Itulah tadi yang disebutkan. Jadi yang dimaksudkan istimal ayat itu tadi adalah kepada orang-orang musyrik. Jadi dan kemudian ada firman Allah Ta'ala, waskurismallahi alaih, bacalah nama Allah padanya. Menurut Imam Syafi'i, perintah yang ada pada teks ayat itu lin nadab, bukan lil wujub. Perintah itu untuk sunnah saja, bukan perintah ke wajib. Yang kalian jelaskan Bapak. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran yang sekira-kira mengisyaratkan tentang menyuhanai sebut bismillah atau hanai sebut nama Allah, hal apa je? Menurut mazhab Syafi'i, ayatnya bertanggung dia tu perintah sunat, kan perintah wajib. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya nukilkan kembali dari kitab yang sama. Selama dia masih memiliki hayah mustaqirah, lu tati hana sempurna alam jibedah jiplung idang kurai tantang dia Quran. Amunai buka boleh air dia. Amunai buka. Yang tegedi tak kubah hang tengah. Mu tengah mata udep. Maka silam. Silam sudah tu. Lu tati kedua kali mantang lagi sot. Beda tegedi dua gol. Hego tak pegak turah. Ya agak mumpung. Lu tati mata ibu dah. Plung mantang nyona lawan ipo. Yang punya menurut tazan nyamban tegang mesti ngah mati silam wahakadha demikian seterusnya. Selama masa dia masih memiliki hayah mustaqirah, masih halal disembelih. Baru hana halil leti watenuti buno memang kala hana tempreh ya bagah memang kalimo hana daya menancok silam nya hana tili. Jadi harus preh nya memang lunuti tegai. Degai memang ada tu tepu pi. Menyaji ke ni ke pun nak mayang-mayang ngelu ke lima nak ke kawan. Taku kata saya luar ni kan. Tapi mantang tegai. Yang memang seandainya ada prediksi tinggal mata ude pi. Nyan sah disembeli karena dia mesti memiliki hayah mustaqirah, kehidupan yang masih langgeng. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik karena sudah azan, yang mencatat pertanyaan untuk nak mudah jawab. Jadi yang pertama sekali program masjid ramah anak itu hanya satu istilah. Sebenarnya Islam pun mentolerir kita membawa anak-anak ke masjid selama aman dari ternajisnya masjid dan aman dari keributan yang ada di masjid yang dapat mengganggu prosesi orang yang sedang beribadah. Sehingga dalam kajian hukum fikih anak itu dibagi dua, mumayyiz atau ghairul mumayyiz. Kajir itu kerai, ra'i kerai, kaituri jaraunun jarawi, dia boleh dibawa ke masjid. Adapun anak mi itu payang galak ai hanai pegah ghairul mumayyiz,
inilah nantinya yang dimaksud oleh Nabi, ab'idu auladakumul masjid, jauhkan anak-anakmu dari masjid. Sehingga jikalah yang hendak dibawa ke masjid dengan program masjid ramah anak adalah yang sesuai dengan syariat, ya tafadhal, ada masalah. Yang saya bantah lagi, ada masjid-masjid misalnya yang dilarang memasukkan sandal. Jadi karena saking gelih masjid, mulai pun tajak ke mana, batas suci, tempat terakhir je peduk basilop. Jadi tajak tu, otomatis kita harus masuk dalam kupalang ke mana saking gelih pakai marmer sampai tamu WC ke hanya basilop. Tak tamang lah WC hana tak basilop, tak buka oleh, tak waktu tempat tu genggaki telanjang, hukumnya makruh. Jadi program yang tanya tinggalkan silap etnan pada hukum dasarnya god mangat bila melabur disayang sama nak kurung god karena lawesi hana silap kibancit peduk silap inan peduk silap lain ini yang baru sempurna program menancik benar ramah anak beres hanya pegang ramah anak, tetapi dalam artian anak yang sudah mumiza baik mandum anak. Tentang masalah dalam undang-undang ada istilah terminologi hukum bahawa yang kekal anak terus 18 tahun mata anggap anak. Itu terminologi dalam keseharian. Islam memiliki terminologi tersendiri. Dia nak istilah rot. Asai anak manyaknya ka balik. Asai ka balik nya anak kena anak ali. Dia memiliki istilah yang lain. Cuma itu tentang yang lebih jauh. Nanti insya-Allah kalau jelaskan bab kesempatan ke tanda mentang pertanyaan minggu ke baiklah halangan apa ulun jelaskan insya-Allah kerana emang waktu. Harap diperbanyak maklum dan maaf atas segala kurangan, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.